Nasibah binti Ka'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lais Media. Nama lengkapnya adalah Nasibah binti Ka'ab bin Umar bin Auf Al-Khazrajiyah. Ia biasa disebut secara kemargaan dengan panggilan Ummu Imarah. Ia merupakan wanita pertama kaum Ansor yang bersedia berikrar kepada Nabi. Ia menikah dengan Zaid bin Ashim dan dikaruniai anak yang diberi nama dengan Habib dan Abdullah. Dan saat suaminya meninggal, ia menikah lagi dengan Ghazia bin Umar al-Mazni. Ia pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Aku tidak pernah melihat segala sesuatu kecuali hanya diperuntukkan kepada laki-laki. Keberadaan wanita sama sekali tak pernah dianggap." Menanggapi perkataan Nasibah itu, turunlah ayat yang mengatakan, "Sesungguhnya laki-laki dan perempuan-perempuan muslim, laki-laki dan perempuan-perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan-perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan-perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan-perempuan yang penyabar, laki-laki dan perempuan-perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan-perempuan yang rajin bersedekah, laki-laki dan perempuan-perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan-perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan-perempuan yang senantiasa menyebut nama Allah, telah disiapkan oleh Allah sebuah ampunan dan pahala besar." Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Ia ikut serta dalam beberapa perang besar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berperan melayani dan membantu para mujahidin, memberi dorongan kepada orang-orang yang sedang berperang, menghilangkan keraguan pada diri mereka, dan bahkan di saat waktu memungkinkan ia juga tak ragu lagi untuk menghunus senjata dan berperang sebagaimana layaknya seorang perwira. Ia bersama dengan suami dan anaknya terjun pula dalam perang Uhud. Ia sempat terluka parah di saat kemenangan mulai berada di pihak orang-orang kafir. Pakaiannya tercabik-cabik karena sayatan senjata. Ia berada dalam naungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan tubuh penuh luka akibat pukulan dan lemparan anak panah. Luka dalam tubuhnya sekitar 12 luka. Pada waktu itu ibunya senantiasa mendampingi dan berusaha membalut luka-luka Nasibah itu. Dan di saat Nabi hendak diserang oleh Ibnul Qumah, Nasibah merupakan orang yang melindungi Nabi. Ia melawan Ibnul Qumah yang hendak menghilangkan nyawa Nabi dengan melontarkan beberapa pukulan kepadanya. Ibnul Qumah pun membalas pukulan-pukulan itu. Ia memukul pundak Nasibah hingga mengakibatkan goresan pada punggungnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membicarakannya bahwa derajat Nasibah pada hari ini lebih tinggi daripada derajat siapapun. Aku atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melihatnya di tempat manapun. Aku senantiasa melihat Nasibah sedang berperang di belakangku. Nabi juga pernah berkata kepada anak Nasibah yang bernama Abdullah, "Semoga Allah senantiasa memberkati kalian semua yang tergolong alil bait. Derajat ibumu lebih tinggi daripada derajat siapapun. Derajat suami ibumu juga lebih tinggi dari derajat siapapun. Dan derajatmu pula lebih tinggi daripada derajatnya siapapun. Allah benar-benar telah memberkati kalian semua yang termasuk ahlul bait." Kemudian Nasibah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasul, berdoalah kepada Allah agar kami bisa menyertaimu di surga nanti." Lalu berdoalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Allah, jadikanlah mereka teman-temanku di surga nanti." Mendengar doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Nasibah pun berkata, "Aku tidak akan merasa resah setelah ini, dan aku tak akan merasa menderita karena permasalahan-permasalahan duniawiku." Hadis ini sebagian diriwayatkan oleh Ibnu Sa'id dalam Taubaqatnya.
Pada hari Hudaybiyah, di saat kaum muslimin mendengar sebuah isu bahwa Utsman bin Affan telah dihilangkan nyawanya oleh kaum Quraisy di tengah-tengah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menyumpah orang-orang yang akan masuk Islam, Nasibah serentak berdiri dengan mengambil sebuah tongkat dan menjadikannya sebagai senjata. Ia memperuncing tongkat tersebut dengan pisau agar bisa dijadikan sebagai senjata yang mematikan. Dan pada hari Hunain, ia pun ikut terjun dalam peperangan untuk semakin mengukuhkan kemenangan umat Islam. Ia menghilangkan nyawa seorang pemuda dari kabilah Hawazin yang sedang dalam keadaan terjepit. Ia pun merebut senjatanya dan kemudian berperang lagi dengan menggunakan senjata itu. Ia ikut pula memerangi orang-orang yang keluar dari agama Islam pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Ia juga ikut serta dalam perang Yamamah bersama Khalid bin Walid untuk menghadapi Musailamah Al-Kadzab, sang pendusta. Namun Musailamah malah memotong tangan Nasibah dan melukainya sebanyak 10 luka, yang akhirnya menjadikan Abu Bakar menganjurkan agar Nasibah dibawa pulang. Dan tak hanya itu saja, Musailamah juga mampu menghilangkan nyawa anak Nasibah yang bernama Habib bin Zaid setelah terlebih dahulu ia potong tangan dan kakinya. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Nasibah adalah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi Nasibah seraya menawarkan makanan kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Makanlah." Menjawablah Nasibah, "Aku sedang berpuasa." Mendengar perkataan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung bersabda, "Para malaikat akan selalu melakukan sholat bagi orang-orang yang berpuasa, sehingga mereka senantiasa merasa kenyang akibat sholat yang dilakukan oleh para malaikat tersebut." Nasibah akhirnya meninggal dunia pada tahun 13 Hijriah. Semoga Allah merahmatinya. Itulah tadi kisah Nasibah binti Ka'ab. Banyak sekali pastinya hikmah yang bisa diambil dari kisah tersebut. Dengan itu kami mohon pamit, semoga kisah yang kami nukilkan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung channel kami dengan like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.